untuk bangkit kembali berdiri. Mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan makhluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyapa dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Serukan jemaat. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Yesus. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dan saya sungguh senang kita semua bisa beribadah bersama. Dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Kiranya saudara dan saya sudah menyiapkan hati untuk melakukan perjamuan kudus. Nah, bulan Oktober ini GBI secara nasional mengambil tema tentang iman yang diproklamasikan. Apa itu proklamasi, saudara? Menurut kamus, proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada publik, terutama yang membahas suatu hal yang sangat penting. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mempublikasikan iman kita melalui apa, saudara? Melalui terutama perilaku hidup, tindakan kita dalam keseharian, melalui apalagi bersaksi tentang apa yang Tuhan perbuat dan kerjakan dalam hidup kita. Apalagi kita memproklamasikannya dengan memberitakan Injil. Saudara dikasih Tuhan, ada perintah yang ditujukan kepada orang yang takut akan Tuhan, yang juga menjadi tema bulan ini. Ayat tema kita di Mazmur pasal 66. Dikatakan begini, marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Pemazmur berkata, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kata menceritakan itu mendeklarasikan, memproklamasikan, memberitahukan kepada publik tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Itu namanya proklamasi. Mari kita memproklamasikan iman kita lewat perbuatan kita, perilaku kita, lewat kesaksian hidup kita tentang apa yang telah Allah kerjakan buat hidup kita, dan juga memproklamasikan Injil Kristus, di mana Tuhan sudah mati bagi orang berdosa dan Dia bangkit untuk keselamatan kita. Bulan ini, minggu pertama ini, memproklamasikan iman itu dengan cara melakukan pekerjaan misi. Nah, judul khotbah hari ini tadi adalah iman dan misi. Apa itu misi? Misi itu bicara tentang perutusan dan tugas. Ketika
bangsa kita, negara kita mengirim misi ke luar negeri, maka utusan itu juga disertai dengan tugas. Tugas resmi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, salah satu arti misi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kegiatan menyebarkan kabar gembira atau Injil dan mendirikan jemaat setempat dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Jadi menyebarkan Injil itu sebagai kelanjutan dari misi Kristus sendiri. Nah, kita akan belajar bahwa tidak ada misi tanpa visi. Misi terjadi karena visi. Apa visi Tuhan atas dunia berdosa ini? Kita perlu tahu visi Tuhan. Dengan melalui visi itu maka misi bisa ada di hati kita. Karena tanpa visi Alkitab berkata, menjadi liarlah rakyat. Visi itu seperti sebuah arah yang harus kita kerjakan dan kita hidupi sekaligus. Di 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Ia mau, yaitu Tuhan mau, supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Visi Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Tuhan mau semua orang, bukan sebagian yang diselamatkan. Tuhan mau semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tak ada seorang pun yang terlewatkan. Kalau semua, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Alkitab berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan membayar harga begitu mahal supaya dunia berdosa ini diselamatkan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Itu kehendak Tuhan. Nah, apa misi Allah? Tadi bicara tentang visi, tidak ada satupun yang binasa. Apa misi Allah atas visinya itu? Yaitu Dia mengaruniakan dan mengutus Yesus putra tunggalnya. Mari kita membaca ayat ini. Dia 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau Bapak Ibu berkata, mana buktinya Tuhan mengasihi saya? Mana buktinya Tuhan peduli atas hidup saya? Salah satu persoalan terbesar manusia yang tidak bisa ditangani oleh manusia adalah dosa. Malaikat pun tidak bisa menanganinya. Dan apa yang dikerjakan oleh Allah? Dia menyatakan kasih-Nya dengan mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia. Sebagai orang Kristen, saudara harus dan saya seharusnya tahu bahwa anak tunggal Allah bukan Allah itu beranak. Itu sebutan pribadi Allah sendiri, firman yang menjadi manusia dan memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Itulah anak tunggal Allah yang dikorbankan supaya orang berdosa bisa diselamatkan melalui iman. Itu sebabnya kita perlu percaya kepada Yesus. Kita akan belajar tentang misi dan utusan. Ada misi, pasti ada utusan. Mari kita membaca di Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Itu kata Yesaya. Ketika melihat dia kemuliaan Tuhan dinyatakan, dia begitu gemetar, tersungkur di hadirat Tuhan. Aku ini celaka, aku melihat kemuliaan Tuhan. Aku orang yang najis, aku orang yang najis bibir. Tapi Tuhan menguduskan Yesaya dan berkata, siapa yang mau pergi? Siapa yang mau kuutus untuk aku? Nah, kita akan belajar dari ayat ini tentang misi dan utusan. Ketika ada misi, pasti ada yang diutus. Nah, pertanyaannya, siapakah yang diutus oleh Tuhan? Tuhan sendiri bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari kita membahas ayat ini lagi. Tadi dikatakan Yesaya, aku mendengar. Apakah saudara pagi ini mendengar suara Tuhan? Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 6 ayat 8 tadi. Apakah saudara dan saya mendengar? Pentingnya mendengar. Karena mendengar itu juga berhubungan dengan pertumbuhan iman kita. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari jangan tuli, kita perlu mendengar. Mendengar itu sebuah kemampuan. Kenapa kita tidak mendengar suara Tuhan? Karena kita mengeraskan hati. Mari jangan keraskan hati, lembutkan hati saudara pagi ini. Supaya engkau mendengar Tuhan berbicara. Alkitab berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengar suara Tuhan adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang percaya. Karena kita dombanya, yang ngomong Tuhan sendiri. Domba-dombaku mendengar suaraku. Artinya mereka bisa mendengar Tuhan secara langsung. Tadi malam saya ngobrol dengan jemaat, dia ada sebuah keputusan penting. Saya cuma menyampaikan begini. Tuhan adalah gembalaku, dia akan menuntun aku ke jalan yang benar. Tuhan bisa menuntun setiap pribadi domba-dombanya. Saya tidak perlu jadi penggantinya Tuhan untuk bicara. Engkau bisa dengar suara Tuhan. Saya percaya pagi ini setiap kita sedang mendengar suara Tuhan. Kecuali kita mengeraskan hati. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Secara umum suara Tuhan adalah Alkitab yang tertulis. Ada banyak orang berkata, saya tidak dengar suara Tuhan. Berarti saudara tidak membaca kitab suci. Dan Yesaya dituliskan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Lewat apa yang tertulis ini, Alkitab adalah firman Tuhan. Jangan ragukan itu. Dan tadi dikatakan, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, jangan sampai begini. Kita berkata kepada Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah dia. Bukan seperti itu caranya. Tuhan mencari orang yang tersedia dan bersedia. Tuhan cari orang yang ada, bukan yang tidak ada. Pagi ini kita ada di hadirat Tuhan. Tuhan cari saudara dan saya. Ia mencari yang mau, bukan yang mampu. Yang Tuhan cari orang yang mau. Kalau bicara mau itu bicara keputusan hati, bukan tentang kemampuan kita. Tapi bicara tentang keputusan kita, ketaatan kita, apakah kita mau atau tidak mau. Saudara dikasih Tuhan dan berkata, aduh saya gak punya kemampuan, saya gak pede. Setiap kali mau ngomong gemeter. Saudara, Tuhan tidak cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau, yang menanggapi panggilan Tuhan. Siapa yang kuutus? Itu bukan Tuhan tidak tahu. Siapa yang mau pergi untuk aku? Itu persoalannya. Yang mau siapa? Itu yang Tuhan cari. Tidak pede, tidak mampu. Itu bukan berarti saudara dan saya tidak layak. Tanamkan ini. Orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan, bahkan sebagian besar adalah orang-orang dianggap bodoh oleh dunia ini. Contohnya Musa. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa berkata begini, ah Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, saya bukan orang yang fasih. Saya tidak malu kalau saudara tadi mendengar saya terbata-bata. Saya bukan orang yang fasih bicara. Saya orang yang tidak pandai berkata-kata sebenarnya. Saya ada hari ini di hadapan kamera ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya orang yang kalau saya mundur kilas balik. Bagaimana Tuhan memanggil saya. Orang yang tidak pede, orang yang tidak fasih, orang yang depresi. Orang yang cuma dititipkan di sebuah gereja. Tuhan bisa pakai. Terlebih saudara yang mungkin lebih punya kemampuan berbicara. Saudara asal engkau mau, Tuhan bisa bekerja lewat hidupmu. Kita juga akan belajar. Tadi Musa berkata, aku enggak pede Tuhan, aku enggak mampu. Ada yang berkata lagi, aku enggak layak. Saudara yang menentukan saudara dan layak, dan saya layak atau tidak, itu bukan diri kita, bukan kata orang. Tapi Tuhan yang menentukan saudara layak atau tidak. Ketika Tuhan berkata, siapa yang mau kuutus kepada saudara dan saya, berarti di mata Tuhan, saudara dan saya layak. Terlebih saudara yang beriman kepada Kristus, engkau 100% dilayakkan, dikuduskan oleh darah Yesus. Mengerti kebenaran itu tidak akan memberi tempat kepada iblis dan perasaan kita bekerja, berbicara terlalu banyak. Mari kita tidak mengukur kelayakan kita
lewat kepedean, lewat rasa mampu, lewat rasa layak diri sendiri. Tapi mari kita ukur diri kita seturut firman-Nya. Kalau Tuhan berkata, engkau layak nak, engkau bisa nak, engkau mampu nak. Jangan terus berkata, saya tidak layak, saya tidak mampu, itu orang sombong. Yang mengukur semua hidupnya berdasarkan kata diri sendiri, itu orang sombong. Para murid juga, mereka bukan orang-orang yang hebat. Di Kisah Para Rasul, dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, orang awam yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apakah kita dikenal sebagai pengikut Yesus? Orang bisa melihat Yesus lewat hidup kita karena kita penuh kasih, lemah lembut, rendah hati, murah hati, mencerminkan karakter-karakternya Tuhan walaupun belum sempurna. Tapi engkau menunjukkan itu karena engkau sadar dirimu, aku pengikut Yesus, itu udah cukup. Tadi ada kata orang biasa. Kalau dipakai kata bahasa aslinya kita akan menemukan kata ini, idiotes. Artinya awam, tidak terlatih, bodoh. Kata idiotes ini, dari kata idiotes ini lahirlah kata idiot. Saudara tahu kata idiot kan? Idiot banget gitu, itu goblok banget, bodoh sekali. Tapi saya mau katakan, yang bodoh di mata manusia, itu mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan bisa memakainya. Tadi ada kata tidak terpelajar, dipakai kata yang artinya buta huruf. Atau bahasa sederhana tidak berpendidikan, dari kata dasar A dan gramatos. A itu tidak, gramatos tidak bisa baca, buta huruf. Bisa jadi buta huruf, tapi kalau bisa jadi cuma kurang pendidikan. Tapi kalau literalnya, hurufiahnya ada buta huruf. Kemungkinan yang menulis surat Petrus itu Markus. Karena Petrus tidak fasih, tidak berpendidikan. Markus, penulis Injil Markus adalah muridnya muridnya Petrus. Yang sempat diperdebatkan oleh Paulus dan Barnabas. Karena Markus ini sempat ngawur, dia tinggalkan pelayanan, tidak berkomitmen. Paulus begitu marah, Barnabas coba pertahankan, akhirnya Barnabas dan Paulus pisah. Karena satunya mau bawa Markus, satunya enggak mau. Tapi saya mau katakan orang seperti Markus pun yang dianggap tidak berkomitmen oleh Paulus, dipakai Tuhan jadi penulis Injil. Saya percaya kerelaan hati kita akan membuat Tuhan bisa bekerja dengan sempurna. Tadi dikatakan di Yesaya 6 ayat 8, siapa yang mau pergi untuk aku? Ini bukan pergi untuk piknik, pergi untuk memuaskan diri, pergi bukan untuk kepentingan diri, kesenangan diri, tapi pergi untuk Tuhan. Arti pergi artinya bergerak maju, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maukah kita bergerak maju untuk misi Tuhan itu dengan memberi diri, tersedia dan bersedia. Memberitakan Injilnya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan kemudian memuridkannya dalam sebuah komunitas rohani. Entah itu sebuah kelompok kecil yang bernama cell group, di gereja Arauna ada cell group. Atau sebuah komunitas yang lebih besar jadi sebuah gereja. Itulah misi Tuhan. Kalau bicara gereja jangan bayangkan gedung. Gereja menurut Alkitab pada sidangnya Tuhan. Eklesia. Bapak Ibu kalau engkau memberitakan Injil, engkau menjalankan misi Tuhan, menjadi utusan Tuhan, maka engkau akan membangun sebuah komunitas rohani yang tergembalakan, baik secara cell group maupun sebuah gereja. Itulah pekerjaan misi. Karena ketika memberitakan Injil, lalu melahirkan jiwa tanpa ada perawatan, itu pembunuhan yang kejam. Orang-orang itu perlu dimuridkan. Untuk itulah sebabnya ada orang yang siap diutus, memberitakan Injil, membangun komunitas rohani yang dimuridkan dan tergembalakan. Gereja Arauna adalah gereja yang berbasis komunitas pemuritan dan penggembalaan. Arauna adalah sebuah keluarga. Perlu ada orang yang memimpin dan mengayomi. Itulah gereja yang sesungguhnya. Kalau kita cuma bikin acara, itu bukan gereja. Itu panggung pertunjukan. Gereja adalah sebuah komunitas Allah
di mana orang-orang dimuridkan, dibapaki secara rohani, digembalakan, dan kemudian mereka diutus berguna untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya Arauna tidak memanfaatkan jemaat, tapi memperlengkapi umat supaya mereka menjadi duta-dutanya kerajaan surga. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana orang beriman dan misi. Kita akan belajar orang beriman dan misi. Orang yang beriman pasti akan menjalankan misi, Bapak Ibu. Kenapa? Di Markus pasal 16, Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, kalau kita orang beriman itu tidak bisa tinggal diam ketika melihat temannya belum selamat, ketika melihat sebuah desa belum selamat, kota belum selamat, masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Dia tidak akan bisa tinggal diam, itu orang beriman. Apakah saudara dan saya pagi ini adalah orang beriman? Jangan sampai kita cuma beragama, kita puas kita punya status agama Kristen, kita puas kita bisa setiap minggu pergi ke gereja, tapi di dalam hati saudara tidak punya beban kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jangan sampai kita menginjili orang yang sudah diinjili. Itu bukan mencari domba yang sesat, itu cari domba yang lezat. Jangan sampai kita cuma narik orang dari gereja lain, itu bukan mencari domba yang hilang, itu namanya mencari domba di kandang. Nah, yang cari domba di kandang, mencari yang lezat, itu serigala. Arauna bukan serigala. Kami tidak menolak untuk orang datang beribadah ke gereja kami, tapi kami tidak pernah menarik orang lain untuk datang ke gereja kami. Orang sudah lahir baru, aktivis gereja, kami nggak lakukan itu. Kenapa? Karena gereja Arauna rindu membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh dan jadi berkat, bukan jadi jerat, bukan membuat berat orang lain. Kita mau jadi berkat, berkat kepada kota, berkat kepada tubuh Kristus. Itu yang kami kerjakan. Dan mari kita menjadi orang beriman yang memiliki hati misi. Bukan ambisi, Bapak Ibu. Kalau kita ambisi, kita cuma ngosongin gereja lain dan membuat gereja kita gede, sementara gereja lain yang kecil. Itu bukan misi, itu ambisi. Yang saya mau katakan, mari kita jadi orang beriman dan menjalankan misi. Tuhan memanggil kita untuk menjadi utusan-utusannya. Kalau sudah berpikir, yang penting saya jadi orang Kristen, saudara sedang berisiko memperpendek umur. Kalau saudara cuma supaya selamat jadi orang Kristen, begitu terima Yesus, saudara langsung bisa ada di surga, alias almarhum. Itu sebabnya kita masih hidup, karena Tuhan mau kita berfungsi, berguna, menjadi orang-orang menjalankan misi Tuhan. Sehingga Dia memberi kita berkat, memberi kita sehat, memberi kita masih hidup, memberi kita ketemu orang-orang baik yang sulit maupun orang yang baik. Tapi Tuhan mau kita menjadi agen-agennya Tuhan untuk memberitakan Injil, menjangkau mereka, membawa mereka kepada Tuhan, jadi murid Tuhan. Itu misi. Dan misi itu merupakan amanat agungnya Tuhan. Mari kita membaca di Kisah 1 ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Yesus ditanya oleh murid-murid, Guru, maukah kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan ngomong gini, kamu gak perlu tahu saatnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan ngomong kamu akan menerima kuasa, kamu jadi saksi, bukan jadi sakti. Kalau jadi sakti kita cuma duduk orang-orang datang. Tapi jadi saksi kita yang pergi ke mereka. Kita memberitakan Injil. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan itu memerintahkan murid-murid untuk menjadi saksi alias memberitakan Injil di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Namun apa yang terjadi? Mereka asik tinggal di Yerusalem, dipenuhi Roh Kudus, 120 orang berbahasa roh dan disertai kuasa yang dahsyat. Mereka asik ngumpul, jadi komunitas asik, ngumpul. Apa yang terjadi?
Akibatnya saya mau katakan Tuhan harus paksa mereka dengan aniaya. Di Kisah 1 ayat 8 dikasih kuasa untuk jadi saksi. Mereka hanya ngumpul di Yerusalem. Disuruh pergi dari Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Apa yang terjadi? Di Kisah 8 ayat 1 ini yang terjadi. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ada aniaya di Yerusalem. Dipaksa, memang itu tantangan iman, iya. Tapi menurut saya tidak secara kebetulan ayatnya Kisah 1 ayat 8 dan Kisah 8 ayat 1 cuma dibalik aja angkanya, posisinya. Saya percaya ada pelajaran penting karena dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Visinya Tuhan, kamu jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan di pasal sampai ujung bumi, dan di pasal 81 tergenapi lewat satu peristiwa yang menyakitkan. Bapak Ibu, ada pelajaran iman. Jangan sampai nunggu aniaya dulu baru visi dan misi Tuhan terlaksana. Jangan menunggu sesuatu yang sulit terjadi dan kita baru taat. Saudara, ketika Tuhan mencurahkan kemurahannya, berkatnya, pengurapannya, kuasanya, dan selama itu sudah merasa tentram, hati-hatilah. Di tempat engkau merasa teguh berdiri, di tempat itu engkau bisa jatuh. Di tempat engkau merasa aman, di situ bisa tiba-tiba tidak aman. Tempat yang paling aman adalah di dalam pusat kehendaknya Tuhan. Apa kehendak Tuhan tadi? Apa visi Tuhan tadi? Semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Mari kita jadi orang-orang yang peduli dengan misi. Orang-orang memiliki hati Tuhan. Hati Tuhan adalah misi. Kita tidak perlu pergi terlalu jauh, tetangga kita, teman kantor kita. Masih banyak yang belum kenal Tuhan, hidupnya masih di dalam dosa. Itu target jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membawa saudara ke sebuah penutup ini. Di 2 Korintus 5 ayat 19-20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan, Bapa di surga mendamaikan dunia berdosa ini dengan dirinya melalui korban Yesus di kayu salib. Dengan apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka semua. Semua dosa, kesalahan ditimpakan di tubuhnya Yesus di kayu salib. Semua pelanggaran kita, kutuk kita dihukumkan kepada Yesus semua. Yesus pikul karena dia satu-satunya cara menjadi alat pendamaian dengan surga. Dan kemudian dikatakan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yesus mati buat kita. Tapi beritanya perlu disampaikan. Dan Paulus berkata ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, kata kami menjadi utusan-utusan demi Kristus tadi. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus dalam terjemahan literal aslinya dipakai to be an ambassador, as an ambassador. Menjadi duta, menjadi utusan, bertindak, hidup sebagai utusan. Maukah kita menjadi duta besarnya Tuhan? Karena kita memberitakan Injil. Kita dipercaya membawa berita pendamaian itu kepada orang dunia yang berdosa. Orang-orang di sekitar kita. Maukah saudara, bersediakan saudara menjadi utusan Tuhan? Banyak orang berkata, jangan sayalah Tuhan, pantas surga. Kekurangan pekerja. Karena tadi dikatakan siapa yang mau pergi untuk aku? Maukah saudara pagi ini engkau pergi untuk Tuhan setelah engkau menerima kasih karunia Tuhan? Jangan sampai ketiadaan hati misi itu menjadi petunjuk bahwa engkau tidak hidup oleh iman yang pertama.
Yang kedua, mungkin kau belum diselamatkan. Karena orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, diampuni dosanya, dia tidak bisa berdiam. Bapak Ibu masih ingat perempuan Samaria? Berawal dari orang yang tertutup sekali sehingga siang-siang dia baru nimba air. Dan di situ ketemu seseorang yang tahu semua kehidupannya, tapi dia justru minta air kepadanya. Orang ini terima tanpa syarat, kasihnya begitu besar. Dan kemudian dia tinggalkan timbanya, dia lari ke kampungnya. Dan dia cerita berkata, ada orang tahu hatiku, tahu hidupku yang rusak. Mungkinkah dia Mesias itu? Satu kampung datang kepada Yesus. Gara-gara satu wanita ini. Kalau engkau tidak punya beban misi, jangan sampai engkau belum diselamatkan. Karena orang yang menerima kasih karunia Allah, dia tidak bisa berdiam diri, dia tidak akan tenang sebelum dia bawa orang kepada Tuhan, sebelum dia memberitakan Injil. Di gereja kita ada orang-orang, saya ingat sekali kami bikin acara Natal, ada satu bapak yang barusan terima Yesus, belum lama dan memberi diri dibaptis. Dia ajak orang datang ke gereja, membawa orang, ayolah kau rasakan dulu. Dia tidak pintar, dia tidak tahu ayat. Tapi dia mengalami kasih karunia, dia bawa temannya. Sampai kemudian orang itu enggak enak, akhirnya dia datang. Dan akhirnya ikut beribadah bersama. Kenapa? Orang yang terima kasih karunia itu tidak akan tenang kalau dia belum memberitakan Injil, belum bawa jiwa. Mari kita bawa jiwa, kita menjadi orang-orang yang memproklamasikan iman kita kepada dunia. Menjadi utusan-utusan misinya Tuhan. Misi itu tidak harus pergi jauh-jauh. Orang yang ada di sekitar saudara, di rumah saudara, di tetangga saudara. Mari beritakan Injil, dekati mereka, beritakan, proklamasikan Kristus lewat perilaku, lewat kesaksian, dan juga lewat memberitakan Injil. Kiranya pagi ini kita disadarkan sebagai orang beriman, kita perlu memiliki hati Tuhan, hati misi. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati pagi ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus adalah misinya Allah ke dunia ini. Dia utusannya Allah untuk mendamaikan. Dan kita bisa menjadi utusan-utusan Allah karena kita memberitakan Injil, membawa berita pendamaian, membawa kasih Tuhan kepada dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa, menyiapkan hati sekaligus menyiapkan diri untuk berjaman kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan pagi ini. Engkau mencari orang yang mau diutus. Biar setiap kami mendengar suara Tuhan. Dan kemudian kami menanggapi seperti Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan utus yang lain Tuhan, aku mau. Aku mau diutus Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi orang-orang yang menjalankan misi Tuhan. Memberitakan Injil dan membawa orang itu datang kepada Yesus. Dan mereka dimuridkan. Dan sehingga mereka bisa ditumbuhkan menjadi serupa dengan Yesus. Ini kami Tuhan. Jangan utus yang lain. Utus aku saja Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu pagi ini. Supaya kami membangun iman yang benar dan menjalankan misinya Tuhan. Sesaat lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui roti dan minuman yang kami pakai, kami mengakui tubuh dan darah Yesus. Sucikan hati kami Tuhan. Kalau ada kemarahan, kepahitan, kebencian, ataupun pencemaran yang lainnya, kegeraman, Tuhan ampuni kami. Kami mau buang semua kepahitan, kemarahan, benci, dendam. Kami mau buang dari hati kami. Supaya hati kami dikuduskan dan melaluinya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan roti di tangan kanan saudara atau tangan yang aktif saudara gunakan. Dan mari kita angkat, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam Yesus diserahkan,
Dia mengambil roti dan memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau saudara percaya dan mengakui tubuh Yesus, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Dan hari ini kami mengingatkan kembali diri kami kembali bahwa kami sudah sembuh, kami sudah diampuni. Kutuk kami sudah dipikul oleh Yesus. Bahkan penyakit kami sudah dipikul oleh Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kami percaya ada kesembuhan ilahi sampai hari ini. Berkati jemaat-Mu yang sedang membutuhkan mujizat. Untuk kesembuhan ilahi, biar Tuhan nyatakan mujizat itu. Di dalam nama Yesus. Kami juga akan bersekutu dengan darah-Mu lewat minuman yang kami pakai. Mari dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Ku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang mengingat kembali kedatanganku untuk yang kedua kali. Itu demikian kata Tuhan. Percayakah saudara bahwa minuman yang pagi ini kita gunakan, yang kita akan minum menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur. Kami dimeteraikan dengan darah-Mu. Dan melalui perjamuan kudus ini kami bersekutu dengan darah-Mu. Sekaligus kami diingatkan kembali bahwa kami ditebus. Kami sudah dimeteraikan dan pasti diselamatkan. Kami belajar untuk menghargai, menjunjung tinggi dan memelihara keselamatan itu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Di akhir ibadah ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami, juga bangsa ini yang seringkali kami menyakiti Tuhan lewat kebejatan moral, lewat ketidakberimanan, lewat perbuatan-perbuatan yang memalukan, tidak jujur, suka berdusta, suka memfitnah, iri, dengki, sulit bersatu. Kami minta ampun. Dan biar anugerah Allah tercurah atas bangsa ini. Jauhkan dari mara bahaya dan bencana. Tuhan lihatlah kami, ampunilah kami Tuhan. Selamatkan bangsa ini. Supaya hujan, gempa, semua itu tidak membawa kerusakan. Angin tidak membawa kerusakan. Semua itu menjadi berkat buat bangsa kami. Berkati pemerintah, ekonomi, keamanan, dan masyarakat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di awal bulan ini, kami sudah mendengar firman Tuhan. Ini kami Tuhan, utus kami. Kami juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau menghargai karya keselamatan-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri pada kami pagi ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.